Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tahila Amimi dengan nomor BP 23100033020119 dengan prodi Agribisnis, matkul Pengawasan Mutu Agroindustri, dosen pengampu Prof. Dr. Insinyur Ketut Budaraga MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan studi kasus tol dasar quality control. Selanjutnya, studi kasus 1 menentukan metode yang tepat. Metode yang paling tepat untuk mengidentifikasi masalah dominan adalah diagram Pareto karena dapat menunjukkan jenis cacat yang paling banyak terjadi sehingga memudahkan penentuan prioritas perbaikan. Cek set, jenis cacat dan jumlah bungkus. 1. Keripik gosong 45 bungkus. 2. Keripik melempem 30 bungkus. 3. Kemasan bocor 20 bungkus. 4. Terlalu asin 15 bungkus. 5. Ukuran tidak seragam 10 bungkus. Total keseluruhannya adalah 120. Diagram Pareto, langkah-langkah mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, menghitung persentase. Interpretasi, cacat paling dominan gosong sebesar 45 bungkus. 2 cacat terbesar gosong dan melempem sudah mencapai lebih dari 60% masalah. Fokus perbaikan pada 2-3 penyebab utama. Fishbone diagram, analisis penyebab menggunakan faktor 5M. Studi kasus 2, alat yang tepat untuk memantau kestabilan proses. Alat yang digunakan seperti control card atau peta kendali untuk melihat kestabilan proses dari waktu ke waktu, histogram untuk melihat distribusi data, scatter diagram untuk melihat hubungan atau misalnya suhu atau waktu distilasi dengan redemen. Selanjutnya, histogram. Interpretasi, sebagai besar data berada di sekitar 0,72 sampai 0,76 mendekati rata-rata. Terdapat nilai rendah 0,6,69, tinggi sebesar 0,80 dan 0,81 menunjukkan adanya variasi dalam proses produksi. Pareto diagram berdasarkan cekset sebelumnya, penyimpanan dibagi menjadi 2. 1. Di bawah standar sama dengan 2 kali, di atas standar sama dengan 2 kali. Interpretasi, masalah terbesar berasal dari redemen di bawah standar dan di atas standar dengan jumlah sama besar. Artinya, perusahaan harus fokus pada menjaga kestabilan proses produksi agar hasil tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Faktor yang perlu dicek: suhu distilasi, waktu penyulingan, kualitas bahan baku, dan operator. Selanjutnya, fishbone diagram. Masalah utama, redemen tidak stabil atau ada yang di bawah dan di atas standar. Isi penyebab setiap faktor: 1. Manusia, operator kurang teliti, salah setting suhu, kurang pengalaman. 2. Mesin, suhu alat tidak stabil, kebocoran alat, tekanan tidak normal. 3. Metode, waktu distilasi tidak konsisten, SOP tidak dijalankan, proses pendinginan salah. Selanjutnya, bahan baku. Daun serai terlalu tua atau muda, kadar air tinggi, kualitas bahan tidak seragam. Lingkungan, suhu berubah, kelembapan tinggi, area kerja kurang bersih. Scatter diagram. Interpretasi, titik penyebar tidak membentuk pola tertentu. Artinya, tidak ada hubungan kuat antara waktu atau hari dengan redemen. Makna dalam studi kasus, karena tidak ada pola yang jelas, variasi redemen bukan disebabkan oleh waktu produksi saja. Kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor lain seperti 1. Suhu distilasi, 2. Penyulingan, 3. Kualitas bahan baku. Selanjutnya, control card. Interpretasi, kondisi proses. Semua titik data masih berada di dalam batas kendali, seperti UCL dan LCL. Artinya, proses secara statistik masih dikendalikan atau in control. Namun, ada beberapa nilai mendekati batas 0,68 dan 0,69, artinya mendekati LCL. 0,80 dan 0,81 artinya cukup tinggi.